Selamat siang kepada dokter dan seluruh penonton yang ada. Perkenalkan, saya Yesyrud Secundus Toris. Saya adalah dokter muda yang saat ini sedang mengikuti kepaniteraan klinik madya di SMF Anestesiologi dan Terapi Intensif RSUP Sanglah. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul mengenai pain management. Jadi kita melihat sebelum kita mau memanajemen suatu nyeri, maka kita lihat apa itu definisi nyeri. Berdasarkan International Association for the Study of Pain, nyeri didefinisikan sebagai sebuah pengalaman sensoris atau emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya potensi kerusakan jaringan atau sudah adanya kerusakan jaringan yang sesungguhnya ataupun hal-hal yang menandakan kerusakan. Jadi, berdasarkan definisi yang ada, kita bisa melihat bahwa komponen nyeri ini ada dilihat dari aspek objektif dan fisiologisnya, yaitu adalah adanya satu kerusakan jaringan atau potensi kerusakan jaringan. Dan juga ada aspek subjektif emosi dan psikologisnya, yaitu suatu pengalaman sensoris atau emosional yang tidak menyenangkan bagi pasien tersebut. Lalu bagaimana bisa nyeri itu terjadi? Kita melihat bahwa perasa, persepsi, sensasi itu akan ada hubungannya dengan sistem saraf kita. Dan terdapat beberapa jalur yang dapat kita perhatikan yang akhirnya menjadi mekanisme terjadinya nyeri. Seperti suatu nyeri, misalkan kita tertusuk jarum pada daerah kulit kita, maka di daerah kulit kita terdapat yang namanya nociceptor. Nociceptor inilah yang akhirnya memulai jalur transduksi dari stimulus nyeri tersebut terhadap indera kita dan akhirnya mengirimkannya kepada sistem saraf menuju ke arah sistem saraf pusat, dimulai dari sumsum tulang belakang atau spinal cord. Kemudian dari spinal cord ini akan ditransmisikan kepada daerah otak, terutama kepada daerah talamus. Seperti kita tahu dalam sistem neurologi dasar bahwa jalur yang membawa dari sensor kepada otak yaitu adalah jalur spinotalamik. Jadinya traktus spinotalamicus akhirnya akan mentransmisi perasa nyeri ini ke daerah cerebri. Dari cerebri inilah akan akhirnya diarahkan kepada limbik nucleus, reticular formation, yang akhirnya jejaring tersebut akan meluas kepada daerah korteks sensori. Korteks sensori akhirnya memberikan persepsi bahwa ini adalah satu nyeri. Akhirnya dari persepsi ini akan dikirimkan kepada PAG dan dimodulasikan akhirnya jalur turun dari cerebrospinal. Akhirnya kali ini adalah traktus yang descendens. Dari traktus descendens ini akhirnya akan dibawa ke motorik dan disinilah akhirnya kita bisa motoriknya merespon bahwa ini adalah satu nyeri dengan kita mengerang atau kita menjauhi stimulus nyeri tersebut, pergerakan yang kita tidak sadari. Jadi ini adalah suatu jalur di mana akhirnya terjadinya suatu mekanisme nyeri yang dapat dirasakan. Lalu dalam kita sebagai orang praktisi kesehatan, bagaimana kita untuk menilai nyeri? Ada beberapa alat pengukur yang dapat dilakukan dalam mengukur nyeri. Yang paling umum dipakai adalah 5 yang tertulis ini, yaitu Visual Analog Scale, Numeric Rating Scale, Wong-Baker Faces Pain Rating Scale, McGill Pain Questionnaire, dan juga Pain Diary. Kita akan bahas satu-satu mengenai cara pemakaiannya dan bagaimana kelebihan kekurangan dari masing alat-alat pengukur nyeri ini. Yang pertama adalah alat pengukur nyeri FAST. Jadinya FAST ini bahwa pasien bahwa akan diajukan ada hanya sebuah garis dengan 2 kutub, yaitu adanya no pain atau akhirnya nyeri yang sangat hebat. Jadinya hanya ada 2 kutub yang berbeda dan pasien biasanya diminta untuk menunjuk pada skala garis tersebut seberapa hebat keluhan nyeri yang dirasakan. Kelebihan dari ini bahwa ini adalah alat mengukur nyeri yang paling sederhana karena pasien tinggal langsung menunjuk saja presisi di mana untuk adanya suatu nyeri, dan ini juga dapat diukur untuk progresi kronis, apakah justru nyerinya bisa berkurang atau nyerinya hanya bertambah. Dan kemudian bagi pasien yang memiliki kesadaran baik, ini merupakan hal yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Namun kekurangannya akhirnya ada ambigu karena ini tidak ada penanda lain, hanya ada kutub tidak nyeri atau nyeri yang sangat hebat. Jadi semuanya menggunakan perkiraan. Kemudian, jika pasien memiliki suatu masalah kognitif atau bahkan penurunan kesadaran, maka pasien tidak dapat diukur dengan menggunakan FAST ini. Dan juga karena tidak ada penanda lain, interpretasinya dapat bersifat ambigu dan akhirnya menimbulkan ambiguitas juga dalam kita untuk menentukan terapi. Selanjutnya adalah Numeric Rating Scale atau NRS. Pada NRS, pemeriksa menanyakan pasien intensitas nyeri ini menggunakan angka. Lebih mudah
Karena untuk interpretasinya di mana ada angka 0 dan untuk tidak ada nyeri sampai sekali, sampai 10 nyeri yang sangat hebat. Dan juga untuk pembagiannya, NRS ini membagi di mana 1, 2, 3 menjadi nyeri ringan, kemudian 4, 5, 6 menjadi nyeri yang sedang, dan 7 sampai 10 menjadi nyeri yang hebat. Kelebihannya skala ini tentu lebih objektif karena dapat ditentukan berdasarkan angka. Interpretasinya juga lebih mudah, dan bagi yang berminat dalam penelitian untuk dalam ilmu anestesiologi, ini sangat penting dan dapat digunakan sebagai data penelitian karena ada angka numerik dan akhirnya dapat dilihat perbedaan intensitasnya. Namun kekurangannya, jika pasien mengalami suatu kesulitan komunikasi, ini menjadi faktor penyulit dan kekurangan dari NRS ini. Selanjutnya adalah Wong-Baker Faces Pain Rating Scale atau WBFS. WBFS ini pengguna dari skala ini hanya langsung pemeriksa, di mana ketika pasien datang, pemeriksa langsung menentukan skala nyeri berdasarkan gambaran visual dari raut wajah pasien saat mengalami nyeri. Dengan angka ada 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 sesuai dengan identitas yang ada tertulis di gambar tersebut. Kelebihannya ini sangat mudah digunakan dan tidak melibatkan pasien terutama, jadinya dokter bisa langsung untuk menentukan skala nyeri tersebut. Dan cocok digunakan untuk anak-anak, terutama anak-anak yang masih sudah balita, lebih mudah. Namun kekurangannya, ekspresi luar ini belum tentu mewakili suatu tingkat nyeri yang dialami, terutama seperti yang kita ketahui, nyeri itu adalah suatu perasaan sensasi dan emosi, sehingga ada subjektivitas di mana pasien mengalami nyeri pada tingkat apa, namun direspon dengan ekspresinya seperti apa. Dan kemudian ini sulit juga untuk pasien neonatus dan balita karena responnya umumnya hanya bisa menangis, terutama bagi balita yang belum bisa bicara. Akhirnya mengalami permasalahannya adalah hanya menangis, kita tidak tahu apakah itu menangis mungkin ada masalah nutrisi atau memang ada nyeri yang mendasari, terutama untuk pada neonatus, diukur dengan WBFS ini. Selanjutnya adalah MPQ. MPQ McGill Pain Questionnaire ini merupakan kuesioner yang sangat terstruktur di mana terdapat beberapa komponen nyeri yang ditanyakan secara langsung oleh pemeriksa kepada pasien dan dijawab langsung dan dinilai berdasarkan komponen yang ada. Ini merupakan salah satu kuesioner yang sangat baik karena pertanyaannya dan pernyataannya dapat digali secara detail dan juga secara holistik. Ini utuh untuk berbicara mengenai lokasi, penjalaran, dan sensasi yang dirasakan ini sangat lengkap. Dan penilaiannya juga lebih objektif karena komponen-komponennya yang sangat jelas. Sampai ada nilai total dari komponen S, A, E, M, PRI, PPI, dan semuanya jelas. Kemudian, namun kekurangannya adalah proses pengerjaannya ini sangat lambat. Karena banyaknya komponen yang dinilai, harus diwawancara satu-satu, sensasinya dari setiap komponen itu harus ditanyakan. Kemudian yang kedua, tidak dapat bagi pasien yang mengalami permasalahan kognitif. Tentu bagi pasien yang mengalami keterbatasan bicara, ataupun mungkin ada juga permasalahan sosial ekonomi lain, seperti akhirnya yang mendasari adanya kekurangan pendidikan atau yang lain-lainnya, ini tidak disarankan untuk menggunakan McGill Pain Questionnaire ini, karena tidak dapat mendapatkan suatu jawaban yang akhirnya akurat. Kemudian yang terakhir adalah pain diary. Pain diary ini adalah alat ukur nyeri yang diukur oleh pasien sendiri, berdasarkan nyeri yang dialami pasien dalam kesehariannya. Pasien dapat menuliskan dan menjabarkan perjalanan nyeri yang dialami, menentukan skala dan apakah membaik atau tidak. Seperti yang kita lihat, ini dapat ditulis per hari, kemudian ada dibantu juga, ini seperti ada NRS ya. Ada NRS di mana ini dibantu skalanya berapa, angka 0 sampai 10 pada jam-jam berapa. Kemudian apabila pasien yang sudah menjalani pengobatan bisa ditulis apakah sudah diminum, bagaimana, apakah ada percobaan yang lain, apakah kemudian diukur juga setelah 1 jam di obat atau sudah beristirahat, apakah ada perbaikan atau adanya satu efek samping dapat dituliskan secara detail. Nah, kelebihannya ini dapat menilai untuk progresi nyeri, terutama untuk nyeri kronis yang memerlukan obat terus-menerus diberikan, sehingga pasien dapat menilai dengan diri sendiri, oh iya setelah diberikan obat, nyeri saya membaik, sehingga menjadi suatu perjalanan yang sangat jelas, dan pasien sendiri dapat langsung mengerjakan. Tidak perlu adanya wawancara, tidak perlu adanya interaksi antara dokter dan pasien yang memerlukan jangka waktu yang lama. Namun kekurangannya, untuk pengerjaan ini agar dapat menilai suatu progresi yang baik, diperlukan suatu kepatuhan pasien yang konsisten. Jika
diary ini tidak diisi secara konsisten, maka progresi nyeri tidak dapat dinilai. Kemudian juga pasien yang mengalami masalah sosial ekonomi maupun kognitif yang terganggu juga tidak dapat mengerjakan ini. Sekarang selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana untuk mengukur nyeri setelah mekanismenya, kita tahu bahwa salah satu targeting adalah bahwa kita harus meminimalisir nyeri. Dengan kita meminimalisir nyeri, maka kita dapat memperbaiki prognosis pasien dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, bahwa manajemen nyeri tidak bisa serta-merta langsung diberikan begitu saja. Harus dinilai dari pengukuran tersebut apakah pasien ini mengalami nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, dan kemudian bagaimana faktor fisiologis pasien yang lainnya yang akhirnya harus dinilai. Namun, apabila berdasarkan penilaian nyeri, WHO mengajukan ada suatu 4-step ladder yang dapat ditentukan untuk pada gambar ini yang terbaru untuk chronic non-cancer pain terutama. Jadi kita melihat ada step 1, step 2, step 3, step 4, di mana ini tingkatan pemberian anti nyerinya akan semakin meningkat sesuai dengan indikasi masing-masing. Apakah pasien dimulai akan dari langsung harus dari step 1? Belum tentu. Kembali kepada pengukuran nyerinya, apakah nyeri tersebut merupakan nyeri yang hebat atau tidak. Bisa saja langsung step 4 atau mulai dari step 2. Namun yang diharapkan adalah justru apabila dimulai dari suatu pemberian anti nyeri yang kesannya agresif, yang kuat seperti step 3 atau step 4, diharapkan ke depannya ketika nyerinya menurun dapat diturunkan perlahan menjadi step 1 bahkan bebas dari analgesik. Kita akan membahas lebih jelas lagi, lebih detail lagi apa saja yang dapat diberikan pada setiap step ladder dari WHO ini. Yang pertama, step 1 ini digunakan bagi yang nyeri ringan. Umumnya akan diberikan golongan non-opioid yaitu berupa paracetamol ya golongan acetaminophen atau ibuprofen yang merupakan masih golongan yang lemah dan juga diberikan terapi adjuvan sesuai dengan kebutuhan tergantung pada kondisi fisiologis pasien. Dengan harapan umumnya diberikan paracetamol 1000 mg, keluhan pasien sudah akan mereda. Kemudian step 2 digunakan bagi nyeri ringan atau sedang. Pada NRS kita katakan mungkin sudah memasuki angka 4, angka 3 atau 4 bisa diberikan ini, yaitu dimulai dari opioid lemah, yaitu seperti golongan kodein, dihidrokodein maupun juga tramadol, dikombinasikan dengan non-opioid NSAID, meloxicam, asam mefenamat, dan yang lain-lainnya, dan juga diberikan terapi adjuvan. Salah satu terapi adjuvan yang harus diperhatikan pada NSAID adalah contoh pemberian PPI, karena seperti yang kita tahu, golongan NSAID dapat meningkatkan pendarahan. Kemudian pada kelas step 3 itu diberikan nyeri sedang berat. Nah, ini dapat diberikan suatu intervensi yang mulai invasif minimal. Mungkin obatnya tidak diberikan secara oral, bisa diberikan secara intravena, ataupun adanya perlu tindakan yang operatif terlebih dahulu untuk mengatasi sumber nyerinya. Kemudian bisa diberikan non-opioid kembali, golongan NSAID, dan juga adjuvan. Step 4 ini akan digunakan bagi pasien yang mengalami nyeri yang sangat hebat, mungkin sudah berada di skala 9-10, akan diberikan golongan opioid kuat seperti morfin, fentanyl, hidromorfon, dan oksikodon. Juga diberikan adjuvan non-opioid dan juga adjuvan lainnya. Jadi, bahwa keempat ini, kelas ini ditentukan berdasarkan penilaian skala nyeri. Manajemen nyeri ini sangat penting bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Entah baik itu seperti pasien post-operasi, atau pasien dengan nyeri-nyeri lain seperti nyeri somatik, atau nyeri nosiseptif, nyeri neurogenik, dan yang lainnya. Ini sangat penting agar kualitas hidup pasien membaik, dan kita harapkan walaupun ada pasien yang masuk harus diberikan langsung step 3 atau step 4, kedepannya nyeri akan mereda dan akan diturunkan pelan-pelan hingga mencapai step 1 ataupun bebas dari analgesia. Itu saja penjelasan mengenai manajemen nyeri dari saya. Saya harap ini dapat dimengerti. Terima kasih untuk perhatiannya dan salam sehat.